Ya, kita lagi ada di konten ngintip ya dari Satu Menyenangkan. Ini hari Minggu tapi kita sekarang berada di markas atau kantor Satpol PP DIY. Bersama saya nih udah ada Kepala Satpol PP DIY Bapak Noviar Rahmat. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Mas Harga. Pak, ini hari Minggu, di mana semua orang piknik, liburan bersama keluarga, jalan-jalan, kulineran misalnya. Kok Bapak pakai seragam, Pak? Ya, kalau Satpol PP itu tidak mengenal hari. Jadi hari Sabtu, hari Minggu, termasuk tanggal merah, libur panjang, yang namanya Satpol PP harus siap siaga terus. Siap siaga. Ya, jadi kita tetap melaksanakan tugas setiap hari, mulai dari bulan Maret sampai hari ini kami belum pernah merasakan libur. Dari Maret berarti sudah sekitar 9 bulan, Pak. Sudah 10 bulan. 10 bulan malah ya? Ya. 10 bulan tidak merasakan libur. Itu berarti di rumah kalendernya nggak ada, Pak? Ya. Artinya kan memang kita membagi waktu. Ya. Nah, artinya pada saat shift itu kita bergerak, kemudian nanti kan di rumah juga istirahat, Ya, ya. menggunakan sela-sela waktu istirahat. Ya. Nah, itu jaga kesehatannya gimana itu, Pak? Yang pertama memang supaya kita ini kan masa pandemi ya, Ya, betul. kita itu harus tetap menjaga kesehatan di samping kita melaksanakan tugas juga. Nah, pertama itu harus terjaga stamina dengan Ya. vitamin, termasuk anggota kami setiap bulan kami kasih vitamin. Oke. Kita kasih madu, terus istirahat yang cukup, Ya. serta juga setiap minggu kami juga mengadakan senam bersama di sini. Oh, senam, ada olahraga juga ya? Ya, hanya senam Ya. aja untuk menjaga kebugaran tubuh. Termasuk setiap hari kami minta kepada anggota paling tidak 10 menit sampai 15 menit tiap pagi itu berjemur. Oh, TT sebenarnya. Ya, Ya. supaya tidak terkena virus. Terus lebih kuat lagi dari Ya, imunnya ya, Pak. Mas. Itu nggak diprotes keluarga, Pak? Anggota keluarga saya sudah paham. Sudah paham. Maklum dia kalau tugas di Pol PP yang memang seperti ini. Iya. Jadi kalau ketika orang sekarang menghitung-hitung libur panjang dari tanggal sekian, kita dari libur panjang itu tugas kita apa? Gitu. Iya. Itu yang kita hitung-hitung sekarang. Termasuk tahun baru juga pasti bakal di lapangan nih. Ya, Mas Noviar nih. kita juga sudah menyusun ini personil nanti yang akan bertugas pada saat malam Natal, kemudian selama libur Natal, kemudian sampai kepada tahun baru itu kita sedang menyusun personilnya untuk menyusun titik-titiknya di mana nanti akan ditempatkan. Oke. Perbedaannya apa sih, Pak, penanganan dulu awal-awal Maret sampai sekarang kita bilang udah 10 bulan pandemi ya, di bulan Desember ini perbedaannya penanganan dari Satpol PP sebagai Pamgakum ya, Pamgakum. Jadi pada awal-awalnya bulan Maret itu kami sendiri di Satpol PP sebetulnya tidak terlibat di dalam Pamgakum. Iya. Tetapi karena kami merasa ini merupakan tugas kami memberikan kenyamanan kepada masyarakat, kami langsung melakukan kegiatan menghimbau, mensosialisasikan tentang 3M. 3M. Jadi pada saat itu belum dikenal 3M ya. Pada saat itu baru dikenal hidup bersih dan sehat. Jadi, Hidup bersih dan sehat. itu yang kita sosialisasikan melalui mobil patroli. Setiap hari teman-teman bertugas ke lapangan menghimbau kepada masyarakat untuk selalu cuci tangan, hidup bersih. Kemudian pada saat itu juga belum ada kewajiban memakai masker. Belum ada. Terus sebagian teman-teman juga karena masyarakat juga khawatir dan tidak paham dengan virus COVID-19 ini. Ya. Ada sebagian teman-teman yang kami tugaskan untuk menyemprot lokasi-lokasi yang diminta oleh masyarakat. Oke. Kami melakukan penyemprotan. Kemudian baru bulan April kami dimasukkan di gugus tugas dan langsung ditunjuk selaku ketua bidang pengamanan dan penegakan hukum. Oke. Nah, setelah itu baru operasi kita robah. Kita pada saat itu melakukan patroli, Ya. melakukan pengubaran kerumunan. Oh. Pada bulan April itu ada 2000 lebih kerumunan yang kita bubarkan. Ya. Pada saat itu memang kita melakukan kegiatan 3 shift 1 hari. 3 shift 1 hari saat itu ya, Pak ya? Pada saat bulan April kita 3 shift 1 hari, mulai shift pagi, shift siang, sama shift malam. Nah, itu kita juga minta bantuan kepada TNI Polri untuk membackup dan bergabung bersama kami, dan itu kita lakukan selama bulan April dan bulan Mei. Kemudian bulan Juni
kita berubah karena pada waktu itu ada wacana tentang new normal. Betul. Maka bulan Juni kami merubah pola, menempatkan teman-teman ini di 10 titik. Jadi setiap shiftnya nanti ada 10 titik menjaga kerumunan, menjaga supaya masyarakat pakai masker. Jadi 10 orang di setiap titiknya. Itu setiap shift kami lakukan. Bulan Juli polanya berubah lagi. Kami melakukan supervisi ke tempat-tempat usaha, melakukan pengecekan kesiapan masyarakat terutama dari dunia usaha dalam menerapkan protokol kesehatan. Oke. Dengan mengecek apakah sudah ada tanda-tanda jaga jarak, apakah sudah ada tempat tersedia cuci tangan, apakah sudah disiapkan tentang termogan dan lain-lainnya. Itu kami masuk ke 9.500 tempat usaha, termasuk di dalamnya adalah pabrik dan industri. Itu provinsi ya berarti Pak ya? Provinsi ya. Iya. Itu provinsi kita masuk. Kemudian dilanjutkan dengan bulan Agustus masih kita melakukan kegiatan yang sama untuk melakukan supervisi dan sebagian juga melakukan pembubaran kerumunan. Di bulan September polanya kita rubah karena pada saat itu sudah ditetapkan peraturan gubernur nomor 77 tahun 2020 pada tanggal 4 September. Kemudian tanggal 8 Septembernya kita langsung melakukan penerapan sanksi terhadap pelanggaran. Jadi kita melakukan razia operasi masker, kemudian pengecekan supervisi ke tempat-tempat usaha bagi yang belum menerapkan protokol kesehatan. Sampai hari ini pola itu yang kita pertahankan. Kita setiap hari melakukan operasi pemakaian masker di titik-titik keramaian. Setiap hari? Setiap hari. Termasuk Sabtu Minggu khususnya, itu tidak hanya di wilayah perkotaan, tapi di Sabtu Minggu kami juga meminta kepada tim kami yang di bawah koordinasi kami Satlimas Rescue Istimewa yang jumlahnya ada 328 orang, ditempatkan di 64 titik destinasi wisata. Terutama di wilayah pantai, kemudian Waduk, Sermo, kemudian juga ada yang di Merapi di Kaliurang. Itu kami tugaskan setiap hari Sabtu dan hari Minggu. Fokusnya ya Pak ya? Ya, di samping juga ada regu yang tetap melakukan operasi pemakaian masker di wilayah perkotaan, itu tetap kita lakukan. Kemudian di bulan November kemarin kita sudah mulai juga masuk ke perkantoran. Jadi di samping operasi masker, supervisi ke tempat-tempat usaha, kami diperintahkan oleh Pak Sekda selaku sekretaris gugus tugas untuk melakukan pemeriksaan penerapan Pergub nomor 44 2020 tentang penerapan protokol kesehatan di lingkungan perkantoran Pemda DIY. Jadi kami setiap hari sampai bulan ini masih melakukan pengecekan kesiapan atau penerapan protokol kesehatan di masing-masing OPD di lingkungan pemerintah daerah. Dan tetap juga operasi masker dilakukan, kemudian supervisi pengecekan ke tempat-tempat usaha juga jalan. Termasuk sanksinya dipertegas lagi, ada kerumunan kami bubarkan, ada pelanggaran kami tutup. Seperti kemarin ada satu kafe, dan satu event ya yang di stop ya. Satu event kami bubarkan dan kami stop izinnya, termasuk satu tempat usaha atau hiburan itu kami segel 3 kali 24 jam tidak boleh beroperasi. Ini adalah bagian dari penerapan protokol kesehatan sesuai dengan Pergub nomor 77 tahun 2020. Itu masyarakat yang sudah kami lakukan sampai saat ini. Banyak sekali ya, benar-benar nggak stop Pak dari April tadi ya, dari Maret udah inisiatif kan, berarti Maret inisiatif, April menjadi garda depannya, pimpinannya istilahnya Juni, Juli, September, Oktober, November sampai sekarang itu. Nah, kalau kemarin tuh juga saya dengar kabarnya itu kan sempat viral tuh Pak, penutupan tempat hiburan ya. Itu kenapa ditutup Pak? Yang pertama sebetulnya itu sudah ada pengaduan masyarakat di bulan Oktober. Pada tanggal 2 kami lakukan SP1 dengan memanggil yang bersangkutan ke Satpol PP, dilakukan pembinaan, sudah membuat surat pernyataan akan menerapkan protokol kesehatan. Kemudian sebulan kemudian ternyata masih dilakukan pelanggaran. Dan kami panggil lagi di bulan November untuk dibina lagi, dan ada lagi surat pernyataan yang bersangkutan untuk bersedia menerapkan protokol kesehatan. Ternyata di bulan Desember itu ada pengaduan lagi
ternyata pelanggarannya masih terjadi, sehingga sesuai dengan ketentuan Pergub 77 menyampaikan bahwa apabila ada pelanggaran untuk tempat usaha ada 3 sanksi, teguran lisan tertulis, yang kedua pembinaan, yang ketiga adalah penutupan operasional sementara. Kami sudah menyusun SOP tentang bagaimana penyusunan penutupan operasional sementara ini adalah 3 kali 24 jam. Kita lakukan itu kemarin, dan nanti kita evaluasi apabila masih terjadi pelanggaran maka kita usulkan untuk penutupan secara permanen. Kalau masih dibuka dan ada melanggar lagi, permanen berarti? Permanen. Permanen kalau dia punya izin gimana tuh Pak? Misalnya dia punya izin usaha misalnya, tapi itu permanen misalnya. Jadi gini, sistemnya ketika misalnya kita evaluasi ada pelanggaran lagi, maka yang berhak melakukan pencabutan izin itu adalah instansi yang mengeluarkan. Oke. Instansi yang mengeluarkan dalam hal ini adalah pemerintah kabupaten kota. Ya. Nah, kami dari provinsi nanti akan menyurati kabupaten kota di mana tempat dia berada agar izinnya dicabut dengan alasan pelanggaran protokol kesehatan, sehingga itu bisa dilakukan. Pemerintah provinsi meminta kepada pemerintah kabupaten terhadap usaha ini agar dicabut izin usahanya, sehingga tidak boleh beroperasi. Dengan usaha yang sama berarti ya? Ya, Betul. Kalau dia ganti usaha jadi jualan parfum gitu nggak apa-apa berarti? Ya, izin baru. Oh, izin baru, ya. Baru. Nah, kalau yang event tadi itu? Termasuk yang event, sebetulnya kemarin tuh ada Indonesian Festival Scooter. Iya. Itu sebetulnya izinnya juga sudah dikeluarkan oleh pemerintah kota, tapi dengan beberapa persyaratan. Yang pertama, izin itu diberikan untuk 30 orang per sesi selama 6 sesi. 30 orang per sesi, berarti Ya. dikali 6 berarti ya, tapi per sesi 30 dulu. 30, jadi tidak boleh ada penumpukan 30, dan itu diberlakukan 2 hari, tanggal 1 dan tanggal 2 Desember. 1 dan Desember ya. Nah, namun dalam kenyataan pada saat itu, tanggal 1-nya tidak hanya di dalam ruangan, tetapi juga di sepanjang Jalan Adi Sucipto sampai ke sebagian besar wilayah Kota Jogja, pesertanya membludak. Ribuan skuter itu memenuhi jalan-jalan, tidak ada protokol kesehatan, tidak pakai masker, tidak jaga jarak, tidak mandi juga sebetulnya mereka. Itu datang berdatang dari seluruh penjuru Indonesia. Ada yang dari Bali, Jawa Timur, Jawa Tengah. Nah, itu tidak mau DIY ini menjadi tempat pembuangan klaster baru, artinya ada klaster baru tentang skuter-skuter ini. Maka dengan tujuan pimpinan, langsung pada saat itu kami keluarkan penghentian kegiatan. Saya keluarkan surat sanksinya, kemudian seluruhnya kita bubarkan. Pada malam itu jam 8 kegiatan saya stop. Kemudian skuter-skuter yang masih berada di jalan kita halau ke arah timur. Walaupun memang ada yang kejar-kacir larinya malah ke alun-alun. Numpuknya di alun-alun. Malah ke alun-alun. Ya. Tapi besoknya kita sisir lagi. Selama tanggal 2 itu hari Minggu, ya kami sisir lagi. Yang masih berada di Jogja kita usir keluar Jogja. Artinya ya cukup 2 hari itu yang menjadi masalah pada waktu itu. Kalau pas kayak gitu-gitu Pak, misalnya tadi penutupan kafe atau apa segala macam, itu diiringi dengan tes rapid nggak Pak di tempatnya? Enggak? Oh tidak, karena kita bukan bagian dari kesehatan, tapi adalah pencegahan. Kita juga belum tahu di dalamnya ada yang terkena atau tidak, kita nggak tahu. Tetapi ketika dia melanggar protokol kesehatan, tidak pakai masker, tidak jaga jarak, berkerumun, itu sudah memenuhi ketentuan untuk diberikan sanksi sesuai dengan peraturan gubernur nomor 77. Jadi itu yang kita terapkan masih. Siap. Berarti itu yang diterapkan masih pencegahan ya. Mungkin kedepannya bisa tuh Pak bergabung dengan Dinkes seperti gitu ya. Dinkes juga menyiapkan orang yang ngambil sampling 20 orang gitu dites. Ya, nanti kita coba nanti kalau misalnya itu bisa dilakukan. Nah pada saat berkerumun kita ambil kemudian kita tes. Ya, kita bisa lakukan itu nanti. Kalau memang ada yang reaktif kan bisa diisolasi langsung kan, di tracing langsung kayak gitu orang-orang ketemu siapa aja. Ya. Nah berarti ini sekarang juga angka nih Pak, kita lihat angka penumbuhan kasus positif di Jogja itu kan nggak kayak dulu lagi. Dulu kita sempat beberapa kali 0. Ya. 60 aja kita kaget, tempat 60 itu. Bahkan Jogja mendapatkan apresiasi dari Presiden Jokowi atas penanganan coronanya kayak gitu kan. Tapi sekarang yang terjadi adalah 200. Menurut Pak Novian itu kenapa bisa kayak gitu Pak? Jadi sebetulnya
Awalnya memang di bulan April sampai dengan bulan Oktober itu kan pertumbuhan kasus itu cukup terkendali di DIY. Iya. Artinya pada bulan Mei, saya ingat itu tanggal 15 Mei itu yang paling tinggi hanya 15 kasus. Iya. Itu pun kita sudah khawatir tambahannya. Nah, kemudian DIY ini kan merupakan bagian salah satu provinsi yang berada di Pulau Jawa. Iya. Sehingga kedatangan wisatawan pun itu juga dibuka. Artinya pada bulan April, Mei, sama Juni kuartal kedua itu kita tergerus perekonomian kita, pertumbuhannya sampai minus 6,7%. Sehingga tidak ada masyarakat yang punya penghasilan, banyak terjadi PHK, banyak terjadi sekali itu. pengangguran, sehingga Pak Gubernur mengambil kebijakan supaya dibuka kembali semuanya, masyarakat di seluruh usaha, pariwisata kemudian dibuka lagi, sehingga pertumbuhan ekonomi kita meningkat. Sekarang posisinya kita berada di minus 3,2, artinya sudah meningkat daripada minus 6,7 kemarin. Tapi di satu sisi terjadi lonjakan, yang ini naik, yang ini makin naik juga ya, misalnya gitu. artinya sebetulnya yang kita harapkan itu seimbang antara pertumbuhan ekonomi dengan kesehatan, itu harusnya seimbang. Tetapi dalam kenyataannya itu semakin meningkat. Nah, kenapa meningkatnya tajam pada akhir bulan Oktober sama November? Ya. Itu pada saat itu ada libur panjang. Bulan Oktober libur Idul Adha, kemudian ada cuti bersama. Ya. Seluruh wisatawan masuk ke Jogja. Itu pun kami melihat penumpukan massa di Malioboro itu cukup signifikan. Di tempat-tempat usaha pun juga demikian, dan pelanggaran yang kami temukan itu cukup tinggi. Di bulan September itu ada 12.154 pelanggaran yang kami lakukan sanksi, dan itu ternyata berbanding lurus dengan pertambahan kasus positif. Artinya ketika setelah bulan Oktober tersebut kasus positif di DIY berlahan demi namun pasti ya, pelan pasti itu melonjak tajam. Jadi grafiknya mulai Oktober, November sampai Desember itu rata-rata di atas 200 dalam satu hari. Kemarin saja 226. kemarin ya hari Sabtu berarti ya. Satu ya, 226 kasus positifnya. Nah, ini menandakan bahwa belum semua masyarakat kita itu bisa menerapkan protokol kesehatan dengan ketat, Ya. sehingga kita perlu juga sekarang memperketat bagaimana protokol kesehatan ini diterapkan di tengah-tengah masyarakat. Pertengahan Desember kemarin kami juga sudah mengusulkan ke Pak Wagub selaku Ketua Gugus Tugas untuk menggerakkan semua potensi masyarakat dalam melakukan penegakan protokol kesehatan. Kalau diserahkan kepada Pol PP Provinsi, TNI Polri, kemudian keterbatasan juga, ya Pak ya? artinya kita punya waktu yang sangat terbatas, jumlahnya juga sangat terbatas, penduduk kita juga 3,5 juta orang. Tentu tidak mungkin kita akan mengawasi satu persatu, sehingga karena menyangkut dengan COVID ini adalah masalah bersama, maka kami kemarin juga sudah membuat surat, artinya Pak Wakil Gubernur sudah meminta kepada Ketua Gugus Tugas Kabupaten Kota agar pertama menggerakkan seluruh gugus tugas yang ada di kabupaten kota, gugus tugas yang ada di kecamatan Kepanewon, gugus tugas yang ada di desa, kelurahan dan kalurahan untuk melakukan razia pemakaian masker, mengecek protokol kesehatan di tempat-tempat usaha dan perkantoran yang di wilayah masing-masing, serta membubarkan kerumunan-kerumunan yang ada di wilayah masing-masing. Jadi melalui surat itu sudah ada instruksi kepada seluruh gugus tugas di setiap level agar melakukan pengawasan protokol kesehatan. Artinya nanti tidak hanya diserahkan provinsi, semuanya menjadi tanggung jawab bersama. Ini tujuannya agar tidak semakin meluas pertumbuhan kasus positif di DIY. Jadi memang menggerakkan semua institusi, nggak cuma yang pemerintah tapi sampai ke warga juga. Betul. Kerjasama soal ini ya. Karena Pak Gubernur kan sudah berulang-ulang menyampaikan bahwa untuk penekanan kasus positif ini masyarakat itu harus dijadikan subjek, bukan jadi objeknya. Asosiasi-asosiasi termasuk asosiasi perhotelan, Asita, kita minta juga melakukan penegakan, sehingga di PHR itu juga sudah ada gugus tugas masing-masing di sana. Dia juga melakukan penegakan
Yasita juga demikian, termasuk di asosiasi-asosiasi yang lain. Ya. Di perguruan tinggi kita minta untuk membuat gugus tugas juga, melakukan penegakan. Nah ini yang belum kita optimalkan, artinya ketika Pak Wakil Gubernur menyampaikan hal tersebut, semua gugus tugas baik di lingkungan perkantoran maupun yang ada di tingkat bawah itu harus secara masif menegakkan protokol kesehatan. Oke. Nah, terus juga nih, ini kan kita semua tahu ya kalau dibuat aturan sedemikian berupa Pak untuk masyarakat yang mau ke Bali, PCR, antigen segala macam, dan sepertinya terjadi banyak cancel di Bali, yang mau libur atau mau di Bali banyak yang cancel, dan kemungkinan besar nih orang-orang itu akan lari ke Jogja tentunya ya, pemilihannya adalah Jogja. Antisipasinya apa itu Pak? Oke gitu. Jadi sebetulnya kemarin kami juga ikut rapat Fitkom dengan Menteri Investasi dan Kemaritiman, Pak Luhut ya. Ya, Pak Luhut. Itu saya dengan Pak Sekda. Itu sudah ada arahan selama libur Natal dan Tahun Baru. Ya. Ada kebijakan yang berbeda yang diambil untuk DKI Jakarta, itu lebih ketat lagi. Kemudian Keluar masuknya itu ya? Ya, Keluar masuknya. itu DKI Jakarta lebih ketat, kemudian Bali juga diperketat. Ya. Sementara untuk Jabar, Jatim, Jateng, DIY, Banten itu karena masuk zona merah, maka ada kebijakan-kebijakan yang diminta oleh pemerintah pusat. Pertama, untuk memperketat operasi UCC dan non-UCC. Yang kedua, tidak memberikan izin terhadap keramaian Ya. atau kerumunan yang menimbulkan mengundang orang banyak. Yang ketiga, itu termasuk 50% pekerja perkantoran untuk WFH. Pembatasan jam buka bagi restoran, rumah makan, pusat-pusat perbelanjaan, tempat hiburan dan kegiatan-kegiatan lain hanya sampai jam 20.00. Oke. Jadi selama libur Natal dan Tahun Baru. Kemudian memperketat isolasi secara terpusat. Nah, ketentuan-ketentuan ini hanya itu yang diberlakukan untuk Jateng, DIY dan Banten, Jatim. Jawa Barat, Jawa Tengah. Tetapi karena adanya kebijakan dari Bali dan itu juga sesuai dengan arahan dari Kementerian Menko Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, untuk rapid test antigen atau swab antigen yang dilakukan di Bali diberlakukan juga di daerah semua di Jakarta. Oke. Sehingga tidak ada terjadi lonjakan pengunjung yang datang ke Jogja karena gara-gara Bali. Jadi supaya di kebijakannya sama, sehingga secara nasional ketentuan terhadap rapid test dan swab antigen itu diberlakukan semua. Nah, ini suratnya sedang kita sampaikan ke Pak Gubernur. Bagaimana cara pengecekannya? Nah, ini yang menjadi persoalan. Kemarin juga ada timbul permasalahan apakah di perbatasan. Iya. Apa di mobil-mobil bagaimana nih yang naik mobil pribadi? Nah, ini yang kemarin menjadi bahan diskusi kita. Di perbatasan di DIY itu ada 3 tempat, Prambanan, Tempel, dan Barat. Di sebelah barat itu Matas. di Temon. Temon. Nah, tetapi jalur tikusnya ada jalur alternatif ada 11. 11. Jadi 3 itu jalur utama, 11 jalur alternatif, di samping melalui udara, kereta api ya. Kereta api juga. Di samping itu juga masih ada jalan-jalan tikus yang lain. Jadi kalau kita melakukan penyekatan di lokasi tidak efektif, kita tidak mungkin menjaga perbatasan 11 jalur alternatif 24 jam penuh. Iya. Nah, maka kami mengambil kesimpulan yang kita ambil adalah di hilirnya. Jadi yang melakukan pengecekan terhadap rapid test dan swab antigen itu satu di pihak perhotelan. Iya. Jadi ketika wisatawan yang datang dari luar DIY masuk ke DIY ke penginapan atau hotel, maka pihak hotel harus memastikan yang bersangkutan harus membawa surat itu. Antigen. Swab antigen atau rapid antigen. Oh iya iya. Yang kedua, bagi sanak famili atau keluarga yang masuk ke DIY terus langsung ke rumah tetangga, rumah saudaranya,
dia akan dicek nanti oleh pengurus RT setempat atau RW-nya, cek suratnya sudah dibawa belum. Kalau misalnya baik yang di hotel maupun yang di RT tidak membawa, maka dipersilakan dulu untuk melakukan pengecekan. Oke. Ya. Bisa melalui rumah sakit, pusat-pusat kesehatan masyarakat atau klinik yang ada di daerah Semarang, Jakarta. Kalau sudah punya, dengan menunjukkan hasil non-reaktif, baru bisa melanjutkan untuk nginap di hotel atau misalnya tinggal di saudaranya. Kalau misalnya menunjukkan angka positif, maka silakan nanti langsung dirawat di rumah sakit atau di pusat-pusat kesehatan yang ada di Jogja. Itu tindakan yang akan dilakukan selama libur Natal dan Tahun Baru. Dari tanggal berapa coba? Sebetulnya ketentuannya itu tanggal 18 Desember Ya. sampai dengan tanggal 8 Januari. Namun sampai hari ini karena suratnya belum keluar, tentu bisa diterapkan. Oke, berarti yang ada legalitasnya dulu nih, suratnya keluar, Ya. baru nanti akan diterapkan di seluruh provinsi, di seluruh wilayah DIY gitu Pak ya. Ya. Berarti pihak karena gini juga sih, beberapa kali kan seperti kita tahu kan Pak Jokowi selalu memberi himbauan, tapi kayaknya masyarakat kita tuh kebal dengan himbauan. Ya. Mereka tuh kalau dihimbau ya pada cuek-cuek aja kayak gitu. Ya. Yang dibutuhkan adalah benar-benar legal dan ada sanksinya ketika kamu kayak gini. Ini loh evidence-nya, ini loh ininya, latar belakangnya apa, yang berundang-undangnya kayak gitu. Ya. Akan ada berarti Pak ya? Itu konsepnya sudah kita naikkan ke pimpinan. Oke. Dan kemungkinan Senin, mudah-mudahan kalau Senin udah bisa ditandatangani Pak Gubernur. Amin. Nah, hingga setelah itu ditandatangani itu mulai berlaku nanti. Amin. Berarti nanti ya ketika itu udah berlaku, tinggal monitoring, supervisi dari Satpol PP dan rekan-rekan semua Ya. untuk ini masih buka nih Mas tolong tutup dulu jam segini kayak gitu. Jadi semuanya nanti kita gerakkan, adanya kan ketika sudah ada surat dari Pak Gubernur ini, kita sosialisasikan terlebih dahulu sampai ke tingkat desa kelurahan, nanti juga ikut mengawasi semua. Oke. Jadi pemerintah desa, pemerintah kecamatan, juga kabupaten kota ikut mengawasi semuanya selama libur Natal dan Tahun Baru. Oke. Berarti itu juga menyikapi pernyataan Pak Gub juga ya yang kemarin dia bilang wisatawan yang ke Jogja harus rapid atau swab antigen itu ya. Ya, jadi kan memang tidak ada kebijakan kita untuk melarang wisatawan datang ke Jogja. Silakan Iya, datang. iya. Tapi kamu sehat. Sehat. Ah. Kita tidak ingin kejadian di bulan Oktober terulang lagi. Betul sekali. Artinya peningkatan kasus positivity itu semakin meningkat semenjak adanya libur panjang. Banyak wisatawan berlomba-lomba datang ke Jogja. Berlomba-lomba foto di Jalan Malioboro kayaknya. Ya. Nah, ini yang jadi kekhawatiran gini Pak. Misalnya nih warga mengetahui ada keramaian gitu. Iya. Tapi dia nih takut Pak kalau mau ngadu. Wah, ntar aku dikasih tahu nggak ya tiba-tiba aku ngadu nih tempat hiburan A gitu. Ini ramai nih di foto segala macam. Nanti namaku dikasih tahu nggak ya? Ntar nomornya ketahuan nggak ya? Ntar dilacak nggak ya? Itu gimana itu Pak? Kita mempunyai konten saluran pengaduan, baik itu melalui nomor telepon atau melalui WA grup, WA. Silakan nanti difoto kemudian dilaporkan ke kami. Nanti kami akan bekerja sama dengan Pol PP Kabupaten Kota untuk melakukan penertiban. Ya. Jadi misalnya pada saat dikirim ke kami contohnya di Gunung Kidul. Tentu kalau kita mengejar ke Gunung Kidul kan terlalu jauh. Ya. Nah, maka yang lebih aktif kami kirim ke Satpol PP Gunung Kidul untuk melakukan pengecekan sekaligus melakukan tindak lanjut dari pengaduan masyarakat. Sampai hari ini identitas si pelapor akan kami rahasiakan. Jadi Dijamin ya Pak ya? Dijamin. Karena kemarin itu pernah juga kejadian. Pada saat itu kami melakukan penertiban karena ada pengaduan warga di Jalan Godean. Kemudian kami datang melakukan penertiban, tetapi adalah salah satu warganya yang dituduh bahwa dia yang melapor. Nah, kemudian dia dikucilkan oleh warganya. Terus datang ke sini mau nanya kepada kami siapa yang sebetulnya yang mau laporkan. Saya jawab bahwa itu rahasia kami tidak akan memberitahu. Termasuk yang datang ke kami itu ketua RT-nya, ketua RW, Pak Dukuh juga datang. Dan sampai hari ini masih kami rahasiakan. Kami tidak akan buka siapa yang melakukan. Yang jelas terjadi kerumunan di sana dan pelanggaran sudah kami lakukan penertiban. Siapa yang melapor tidak akan kami kasih tahu. Oke, itu jadi buat yang misalnya ingin membantu peran dari Satpol PP juga, ingin menjaga
apa ya, Jogja dari penambahan kasus, dan kalau melihat ada titik keramaian nggak perlu takut ya Pak ya, tinggal ngelapor aja, dijamin sama Satpol PP untuk tidak diberitahukan identitasnya. Karena ya tadi Pak Novel udah bilang juga ya, kalau keterbatasan Pak ya, jumlah personil, terus areanya, harinya itu juga tidak memungkinkan. Nah, makanya kami lemparnya ke kabupaten kota. Jalan juga kabupaten kota, nanti kalau dia punya keterbatasan dia lempar ke kecamatan. Oke, betul. Sehingga semuanya bergerak. Dan yang dilempar bukan screenshot kan Pak ya, bukan ya? Cuman tolong di sini ada gini-gini, ada laporan nih, gini-gini nih ya, gitu. Bukan screenshotan, entar tahu nomornya juga. Waduh. Enggak dikasih tahu nomornya, enggak dikasih tahu. Dijamin kerahasiaannya ya Pak Ya. ya. Oke. Nah ini Pak, ini hari Minggu ini selain apel tadi ngapain lagi Pak? Pertama nanti kita kan pelaksanaan kegiatan. Ya. Jadi dimulai dari apel. Kalau si pagi itu kita mulai jam 9. Kemudian lanjut operasi di lapangan, nanti kami akan cek laporannya hasilnya seperti apa. Oke. Berapa yang terjadi pelanggaran, nanti kami laporkan ke gugus tugas sama pimpinan. Setiap hari kami harus memberikan laporan berapa pelanggaran, di mana terjadi pelanggarannya, itu tiap hari kami lakukan. Kemudian yang bergerak di hari Minggu ini tidak hanya di Satpol PP, anggota kami yang di lapangan sekarang ada lagi yang Satlimas Rizky Istimewa, mulai dari wilayah 1 Sadeng dan sekitarnya itu ada 17 pantai yang diawasi. Kemudian wilayah 2 Baron itu ada 37 pantai. Wilayah 3 Parangtritis ada 5 pantai. Wilayah 4 itu Pantai Baru ada 10 pantai. Wilayah 5 di Glagah itu ada lagi ya 8 pantai. Kemudian di Sermo itu ada 6 destinasi wisata. Di Kaliurang itu ada 4 destinasi wisata yang diawasi. Jadi banyak sekali. Titiknya semua ada 64. 64 titik. 64 titik itu di satu minggu istilahnya ya. Ya, Sabtu dan hari Minggu. Itu dan hari libur juga misalnya. Termasuk hari libur. Tanggal merah ya Pak ya. Ya. Oke, emang ya kegiatannya tidak ada henti-hentinya itu Pak. Pemadam kebakaran kalah kayak sama PP sekarang kayaknya nih Pak. Ya kalau pemadam kebakaran kan pada saat terjadi kebakaran. Iya. Kalau kita kan dalam keadaan aman pun tetap operasi. Iya betul. Ya istilahnya sekarang nggak ada event, spanduknya kosong, nggak ada yang diambilin. Tapi dengan ini lebih berat lagi tanggung jawab Satpol PP ini. Ya kita itu tugasnya sebetulnya kalau di dalam Undang-Undang 3 2014 tentang pemerintahan daerah, Satpol PP itu hanya mengampu satu urusan wajib pelayanan dasar, namanya urusan Trantibum-Mas. Oke. Jadi dari 6 urusan wajib pelayanan dasar, itu masalah kesehatan, pendidikan, perumahan, sosial, PU, kemudian yang terakhir adalah Trantibum-Mas. Dan Satpol PP mengacu salah satunya adalah urusan Trantibum-Mas ini salah satu pelayanan dasar. Tetapi dari 32 urusan, jadi ada 18 lagi urusan wajib dan pelayanan dasar. Kemudian ada 8 urusan pilihan. Total semua ada 32 urusan. Tetapi kalau dimasukkan semua, bahwa semua urusan yang ada di 32 itu menjadi urusannya Trantibum-Mas. Jadi contohnya di pariwisata. Pariwisata itu hanya melaksanakan urusan wajib tentang pariwisataan, tetapi terkait dengan pengawasan, terkait dengan pelanggaran-pelanggaran terhadap perda yang berkaitan dengan pariwisata menjadi tugas kami. Sehingga kalau urusannya kalau dirinci lagi ada 32 urusan. Nah, di samping juga menegakkan peraturan daerah, ada 41 peraturan daerah level sanksi yang kami awasi. Ada 122 peraturan gubernur yang kami awasi. Jadi kalau dengan personil yang ada itu sebetulnya tidak mencukupi, tapi kami selalu melakukan dengan skala prioritas. Oke, dari 32 mana dulu nih yang prioritasnya kayak gitu? Karena satu urusan aja, misalnya Perda nomor 2 2017 tentang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, di sana ada 10 tertib. 10. Satu tertibnya contohnya tertib jalan. Tertib jalan itu mengatur tentang tertib pemasangan reklame, tertib tentang PKL yang ada di jalan, tertib tentang parkir di situ, belum lagi tertib tentang bangunan yang ada di pinggir jalan. Kalau satu tertib itu diurai cukup banyak. Iya. Skala prioritas ya Pak ya. Siap. Oke Pak, terima kasih nih udah main-main ke sini, kita
dari tadi pagi kita ngobrol-ngobrol, tadi Bapak Apel juga. Pokoknya satu ya Pak ya, semoga tetap sehat semuanya. Ya, amin. Pak Noviar dan semua tim Satpol PP dari provinsi sampai ke kabupaten kota juga sehat-sehat semuanya, dan sama-sama kita juga berdoa supaya angka COVID-nya semakin turun dan Jogja bisa sehat lagi lah seperti itu. Nanti Pak Noviar bisa piknik akhirnya. Ya, kita tunggu vaksinnya, Mas. Iya, semoga vaksin juga segera datang ya Pak ya. Kita tunggu vaksinnya. Tapi walaupun tunggu vaksin juga harus tetap diimbangi dengan protokol kesehatan. Betul sekali. Mungkin gitu aja Pak Noviar. Terima kasih atas waktunya sekali lagi. Ya, makasih. Sampai ketemu di lapangan Pak. Ya, sama-sama. Ya, Pak. Ya, betul.